Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan online Bible Study. Masih tentang Injil Lukas, sesi ketiga, Saudara. Malam ini adalah sesi ketiga. Saya beri tema tiga gelar Yesus. Oke, mari kita eh, persiapkan seluruh keberadaan kita. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa di surga, malam ini kami sungguh mengucap syukur. Kami punya kesempatan terus untuk belajar bersama, merenungkan kebenaran, dan tentu saja melakukannya. Tuhan pakai kami semua, mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Tuhan pakai juga semua yang mengikuti online Bible Study ini untuk membagikan kepada banyak orang. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, sebentar saya share dulu ya screen-nya. Ya, jadi subtemanya tiga gelar Yesus. Saudara, pembacaan Alkitab kita lanjutkan dengan Lukas pasal yang kedua. Saudara, Saudara persiapkan Lukas pasal 2 ya. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ini, Allah menyatakan juru selamat kepada dunia yang dinanti-nantikan sejak Nabi terakhir Maleakhi 400 tahun tidak ada kabar apa-apa. Maka akhirnya lahirlah sang juru selamat, Mesias, yaitu dari palungan di Bethlehem sampai akhirnya di Bait Allah di Yerusalem. Allah menyatakan rencana keselamatannya bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi Yahudi, bagi seluruh dunia. Ya, ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, Saudara. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Artinya mengadakan sensus ya, Saudara. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ini sesuai dengan nubuatan, saudara, bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Ya. Ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, akhirnya yang ditunggu-tunggu lahir. Lukas pasal 2 ayat 7 itu. Ya. Apa yang bisa kita petik pelajarannya dari hal ini? Yang pertama, Allah itu berdaulat atas sejarah yang terjadi di dunia ini. Ya, Eh, ketika Romawi mengadakan sensus, Kaisar Agustus, secara politik itu adalah keputusan pemerintahan Romawi. Secara politik. Tetapi secara ilahi, Allah memakai hal itu untuk menggenapi nubuatan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Ya. Nah, terus kemudian pelajarannya Allah memakai bahkan penguasa dunia untuk menggenapi rencananya. Allah bisa pakai segala cara. Tapi nubuatan Tuhan tidak pernah meleset. Kecuali ada hal-hal yang berubah kondisinya. Yang kedua poinnya, inkarnasi ini adalah bukti yang maha tinggi merendahkan diri. Kerendahan hati melalui inkarnasi. Seorang raja lahir bukan di istana, tapi di palungan. Saudara. Ini menunjukkan pola bahwa kerendahan hati itu sangat penting. Ya, sejak lahir, Yesus telah menunjukkan karakter pelayanannya. Itu.
Nah, ini menunjukkan kemuliaan itu melalui kerendahan hati, kekuatan melalui kelemahan, dan keselamatan melalui pengorbanan. Ya. Jadi, kalau kita lihat eh, sampai di sini, kita tahu bahwa Yesus yang memiliki kemuliaan di hadiratnya di surga, ia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Yesus turun dari surga, saudara. Bukannya Yesus itu lahir tadinya tidak ada, bukan begitu ya. Jadi praeksistensi Yesus itu jelas. Nanti di kitab berikutnya kita akan melihat bahwa ia kembali ke surga kepada hadiratnya semula. Kapan itu? Sebelum dunia dijadikan. Jadi kita kalau baca Alkitab harus lengkap, harus utuh, kronologis juga. Sehingga kita tahu. Sebab ada ajaran yang mengatakan Yesus itu diciptakan. Yesus itu tadinya nggak ada, lalu diciptakan di rahim Maria, manusia biasa. Lalu karena baik, hidup kudus, mati di kayu salib, diangkat jadi Tuhan. Nah, ini ajaran yang menyimpang sebenarnya. Saudara jangan ikut ajaran yang begituan. Ya, itu tidak sesuai Alkitab. Kita bisa buktikan semuanya. Ya, kalau orang lebih takut dengan manusia ya, dia menghina Tuhan namanya. Ya, oke. Kemudian Injil yang pertama kali kabar baik itu disampaikan melalui orang yang sederhana yaitu para gembala di padang. Itu ayat 8 sampai 20, Saudara. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi ini malam hari nih, Saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, saudara harus ingat hari itu belum ada listrik. Hari itu gelap gulita di malam hari, hanya ada terang rembulan saja. Tiba-tiba ada malaikat, terang sekali. Mereka takut, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, jadi meskipun para gembala ini adalah kelompok masyarakat yang sederhana, bahkan kurang dihargai, namun merekalah yang menerima kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan rohaniwan, ya, para gembala. Nah, ini kabar sukacita untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk pemimpin agama, ya, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, di ayat ke-11 tuh, nah, Lukas pasal 2 ayat 11, di situ tiga gelar Tuhan Yesus langsung disebutkan, dicatat oleh Lukas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sekaligus ini menjawab banyak pertanyaan yang beredar yang saya heran orang tidak bisa menjawab. Ya, Yesus lahir sebagai juru selamat. Jadi kalau ada yang mengajar Yesus itu bukan juru selamat, yaitu menentang teks Alkitab ini. Ini kan jelas sekali. Ya. Lalu gelar yang pertama juru selamat. Apa artinya? Menyelamatkan manusia dari dosa, dari kebinasaan kekal. Yang kedua, gelarnya adalah Kristus, Kristos yang diurapi, ya, yaitu Mesias. Yang diurapi itu Mesias, tuh, ya, yang diurapi. Kemudian gelar yang ketiga Tuhan, yaitu penguasa ilahi artinya. Jadi jangan sampai orang bertanya di mana di Alkitab Yesus itu Tuhan. Lah waktu lahir saja sudah disebut Tuhan, ya. Waktu lahir saja malaikat memberitakan dari surga datang. Memberitakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Satu, Mesias. Dua, yaitu Kristus, yaitu yang diurapi juru selamat itu. Yang ketiga, yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi bukan nanti jadi Tuhannya, oh, dia memang Tuhan.
lahir pun langsung diumumkan dia memang Tuhan, mengosongkan diri menjadi manusia. Gitu ya. Jadi dalam satu ayat saja Lukas sudah menyampaikan gelar Tuhan Yesus. Harusnya saudara lain kali kalau ada yang nanya, di mana di Alkitab ada ayat mengatakan Yesus Tuhan? Lah, satu ayat aja udah cukup. Sejak lahir, malaikat yang berkata, Tuhan di kota Daud. Amin ya semua. Ya. Yang ketiga, respon para gembala bagaimana ketika ditemui itu? Nah, ini penting, saudara. Yang pertama, mereka datang. Ya. Eh, kita teruskan dulu pembacaannya ya. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan untuk semua manusia, saudara. Diumumkan untuk seluruh manusia, tetapi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang menyenangkan Tuhan. Yang selamat yang menyenangkan Tuhan. Kalau yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak selamat manusia itu. Ya, meskipun Yesus datang untuk semua manusia, tapi tidak semuanya menerimanya, bukan? Yang menolaknya ya binasa. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka cerita kepada Yusuf dan Maria bahwa malaikat-malaikat datang, bahwa anak yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu ya. Tetapi, ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tentu mamanya heran ya, kok sampai malaikat datang gitu. Tapi mamanya berasa. Kenapa? Karena waktu hamil pun malaikat datang memberitahu. Nah, gitu ya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gitu, saudara. Ya. Sebentar saya share dulu screen-nya. Ya, jadi ciri murid yang baik itu, ia datang, ia melihat, lalu ia memberitakan, memuliakan. Sama seperti para gembala ini, ia datang, melihat langsung, dan akhirnya kemana saja memberitakan kabar itu, dan memuliakan Allah. Jadi kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus yang sejati, kita harus datang, melihat, percaya, dan bersaksi kemana saja. Hari ini, kita sudah punya Alkitab lengkap, kita sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan secara periodik kita melakukan perjamuan kudus untuk memperingati apa yang telah dilakukan Tuhan. Kan itu tujuan perjamuan kudus. Nah, sehingga kalau kita percaya, kita harus bersaksi kemanapun kita pergi. Bersaksi itu bukan pakai mulut saja, pakai perbuatan nyata. Makanya orang yang hidupnya jahat, saudara, itu bukan murid Kristus. Meskipun Kristen. Meskipun mengaku pendeta sekalipun. Sebab ia bukan murid. Ia tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Jahat. Kan begitu. Nah, itu dia. Jadi tidak semua yang Kristen itu murid Kristus. Murid itu yang mendengarkan gurunya, belajar sungguh-sungguh,
dan memuliakan. Percaya itu artinya kemudian memuliakan. Kemudian menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan alat di tangan iblis. Gitu, saudara. Ya, oke. Nah, kemudian di ayat 21 sampai 40, ada orang yang bernama Simeon dan Hana. Ya, mulai ayat 21 ya, saudara. Saya bacakan aja. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan. Orang Yahudi itu disunat di hari ke-8, saudara. Ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus ini dalam bahasa Ibrani Yeshua. Yeshua. Nah, suatu hari Yeshua ini dikenal seluruh dunia kan akhirnya. Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ada orang yang memanggil pakai bahasa Ibrani. Yeshua, Ha-Mashiach. Ha itu the, Mashiach itu Mesias. Jesus the Messiah. Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Maksudnya itu. Kalau mau pakai bahasa Ibrani ya boleh aja. Yeshua HaMashiach. Ya. Oke. Kemudian ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara kalau baca Alkitab ya, harus teliti yang dimaksud itu siapa. Misalnya ini, ayat 22 tadi. Mereka membawa dianya itu Yesus. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak ngerti gini, loh, Yesus kan Tuhan kok menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini dia. Tuhan di sini maksudnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa di surga. Gitu loh maksudnya ya. Ayat 23 seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, Allah di situ pasti Allah Bapa. Makanya kalau baca Alkitab itu yang benar. Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini belum terjadi, belum hari Pentakostal, saudara. Tapi dicatat Roh Kudus ada di atasnya, di atas Simeon, hingga pada Simeon. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, yang diurapi Tuhan, Tuhannya ini adalah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Sesuai, harus konteksnya harus sesuai, saudara. Ya, jadi kalau ada orang berpikir Roh Kudus hanya ada ketika setelah Pentakosta, salah. Roh Kudus selalu ada, kapanpun, dimanapun. Ia maha hadir. Ya, oke. Ayat 28. Ia menyambut anak itu, sorry, ayat 27 belum selesai. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Gitu ya. Jadi ada yang bernama Simeon dan Roh Kudus memberitahu bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Gitu ya. Oke, ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon tahu, saudara. Simeon ini seorang imam di bait Allah. Ketika ia melihat Yesus datang, masih kanak-kanak, ia tahu, ia sudah melihat Mesias. Makanya ia berkata, di ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa.
yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ayat 33, saudara. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Yusuf dan Maria heran juga kenapa begini ya, gitu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu Maria akan mengalami kesedihan luar biasa ini. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, Nabiah, saudara. Anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah tua. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda. Hana ini, saudara. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nasaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, Simeon tidak diizinkan mati oleh Tuhan sebelum melihat Mesias. Akhirnya ketika Tuhan Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah di Yerusalem, Simeon melihat ini dia, Mesias. Aku sudah boleh mati sekarang dengan damai sejahtera. Sesuai janji Tuhan. Ya, itu Simeon, saudara. Makanya mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya. Itu ayat 30 tuh. Dengan demikian Simeon menyatakan bahwa Yesus adalah keselamatan Allah. Keselamatan yang dari Allah maksud. Terang bagi bangsa-bangsa. Sejak awal Lukas sudah menunjukkan Injil ditujukan kepada seluruh dunia, bukan hanya Israel. Ingat, Injil Lukas ditulis untuk seluruh bangsa. Kalau Matius ditulis khusus untuk orang-orang Yahudi yang percaya. Ya, gitu ya, jadi harus baca sesuai konteks. Kemuliaan Israel, yaitu penggenapan janji bagi umat pilihan. Bahwa akan lahir dari Israel seorang juru selamat. Dan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, yaitu berkat keselamatan. Ingat janji Tuhan kepada Abraham. Janji Allahnya Israel kepada Abraham. Ya. Kemudian ayat 35. Nubuat Simeon kepada Maria itu. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kalau sekarang kita mengerti bahwa akan terjadi perbantahan hebat dan akhirnya Maria menyaksikan sendiri Yesus mati di kayu salib. Ya. Kelahiran Yesus ini mengarah pada salib. Jadi Natal itu tidak bisa dipisahkan dari Golgota, dari kematian, dari Prapaskah dan Paskah. Terus itu kesinambungan, kebangkitan. Sebab jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sia iman kita. Kan begitu ya. Nah, tadi kita sudah baca, Nabiah, seorang Nabiah yang namanya Hana, dia menunggu dengan kesetiaan. Meskipun lanjut usianya, ia tekun berdoa dan berpuasa siang malam. Makanya ketika melihat Yesus, ia langsung bercerita kepada orang-orang yang menantikan kelepasan. Jadi Allah itu menyatakan dirinya kepada mereka yang setia menantikannya. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak setia, jangan harap hidupmu dalam berkat. Kesetiaan itu nomor satu, saudara. Setia kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau manusia bersalah, harus ditinggalkan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Itu kesetiaan nomor satu. Ya, ini prinsip utama. Oke.
Kemudian dicatat bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Ayat 40 itu. Jadi Lukas menekankan kemanusiaan Yesus yang sejati. Bahwa ia bertambah besar, makin kuat fisiknya, penuh hikmat. Tadinya masih kecil, lalu bertambah-tambah terus hikmatnya gitu. Ia tumbuh, belajar, berkembang, tapi tidak pernah buat dosa. Ini menunjukkan bahwa inkarnasi itu bukan sandiwara, bukan mitos. Sang Firman benar-benar menjadi manusia. Nanti kita bahas ketika kita masuk kitab Yohanes, Injil Yohanes. Sudah jelas sekali. Kan kita harus baca satu perikop sesuai konteks ya. Sang Firman itu benar-benar menjadi manusia. Pribadi Sang Firman itu. Kita tahu itu Yesus. Ya. Oke. Nah, ketika Yesus berusia 12 tahun ada di bait Allah, ia hilang 3 hari, Saudara. Bukan hilang, ya ada di bait Allah, dicari-cari oleh orang tuanya. Tapi ternyata ia ada di bait Allah. Coba kita baca dulu ayatnya 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Di antara para ahli Taurat, imam-imam, dan lain sebagainya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Tuhan Yesus ini menjawab meskipun masih kecil menjawabnya dengan fakta-fakta dengan kebenaran. Bukan jawaban yang aneh-aneh atau mistis. Bukan. Berdasarkan kitab suci. Ya. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudara, catatan ini dengan jelas memberitahu kita bahwa Yesus sudah menyadari ia anak Bapa di surga ketika usia 12 tahun. Ya. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Perhatikan baik-baik ini, kalimat ini. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, ada berita atau ada kisah lain, katanya Yesus tidak mati. Sorry, katanya Yesus tidak, eh, setelah usia 12, itu pergi ke India katanya. Nggak tahu ngapain, pergi ke India katanya. Terus kembali lagi baru berkhotbah tentang Injil. Ini tidak mungkin. Apalagi kalau ke India belajar agama di India. Lalu pulang lagi, tentu saja ajarannya jadi agama yang di India itu. Kan gitu. Ternyata tidak, yang diajarkan beda. Dan ada banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh agama manapun. Mati bangkit, yang buta melihat, yang lumpuh berdiri, buta sejak lahir loh ini, bukan sakit mata saja. Ya, semua yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Nah, anehnya orang ngarang-ngarang, umur 12 tahun pergi ke India katanya. Ya, padahal jelas dicatat di dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nggak kemana-mana, saudara. Seperti anak Yahudi lain, itu mengikuti pelajaran Taurat sampai selesai. Dan menjadi imamnya memang di usia 30 tahun. Sebelum itu tidak bisa jadi imam. Nah, jadi ini adalah satu-satunya catatan Alkitab tentang masa kanak-kanak Yesus. Itulah sebabnya tidak dicatatkan umur 12 sampai 30 ngapain aja. Karena tetap dalam asuhan mereka. Seperti anak Yahudi lain setiap tahun diserahkan menurut hukum Taurat. Jadi terus begitu. Ya, di rumah sampai tepat waktunya usia 30 baru jadi imam. Baru mengajar ke sana kemari. Begitu, saudara. Ya, jadi eh, hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, saudara, Yesus sadar identitasnya. Yaitu, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas 2 ayat 49 itu. Jadi pada usia 12 tahun, Yesus sudah sadar hubungannya dengan Bapa di surga. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, ketaatan, ketaatannya sangat sempurna. Meski ia sadar kepada identitas ilahinya, ia pulang bersama orang tuanya, saudara. Tetap hidup dalam asuhan mereka. Ia taat mengikuti prosesnya. Ya. Kebesarannya tidak menghilangkan kerendahan hatinya. Kemudian, sebagai manusia, ia bertumbuh. Yang pertama bertumbuh secara fisik, fisiknya makin besar. Yang kedua bertumbuh secara intelektual, bertambah hikmatnya, dicatatkan. Kemudian yang ketiga makin dikasih oleh Allah spiritualnya. Dari sisi sosial, dikasih manusia. Ini adalah gambaran perkembangan manusia yang utuh, saudara. Makanya teladan yang Yesus berikan bagi kita semua itu. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang utuh, yang pertama, fisik kita bertambah besar, nggak perlu diusahakan, besar sendiri. Ya kan? Yang kedua intelektual bertambah hikmat. Nah, ini perlu belajar, belajar firman kebenaran. Hikmatnya nambah terus. Ya. Yang ketiga secara spiritual berkenan kepada Allah sehingga dikasih oleh Allah. Gitu. Yang ketiga bahkan dikasih banyak manusia secara sosial. Itulah manusia yang menjadi teladan. Kita semua harus belajar menjadi teladan, saudara. Ya. Jadi tema teologis yang utama di dalam Lukas pasal 2 ini, yang pertama, Allah mengenapi janjinya, ya, yaitu eh, Mesias, lahirnya Mesias, kemudian keselamatan bagi Israel, terang bagi bangsa-bangsa, bangsa-bangsa lain juga, semuanya merupakan penggenapan nubuat, yaitu lahir di Bethlehem, ya. Kemudian keselamatan ditujukan untuk semua bangsa, Gembala, Simeon, Hana, dan bangsa-bangsa lain termasuk dalam rencana Allah. Yang ketiga, kemuliaan Allah datang melalui kerendahan hati, yaitu ia lahir di palungan, mendahului tahta, salib mendahului mahkota. Makanya hidup kita ini tidak mungkin ada kemuliaan tanpa penderitaan. No glory without cross. Ingat baik-baik itu. Makanya murid Tuhan Yesus memikul salibnya setiap hari. Beban. Saudara nggak boleh hidup nyaman-nyaman saja. Tapi hidup nyaman di dalam Tuhan. Harus memikul beban, saudara. Dunia ini rusak. Banyak orang jahat. Ya, orang merasa percaya tapi jahat. Luar biasa. Ini fakta di depan mata. Bagaimana kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan? Menyelamatkan banyak orang yang masih bisa diselamatkan. Yang orang tidak mau diselamatkan ya terserah mereka lah ya. Tapi tugas kita menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi teladan. Ya. Jadi Yesus adalah juru selamat sejati. Lukas memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat Kristus dan Tuhan. Tiga gelar sekaligus. Menantikan Allah tidak pernah sia-sia. Simeon dan Hana menunggu bertahun-tahun
tetapi akhirnya melihat penggenapan janji Allah, janji Tuhan, saudara. Ya, jadi dari sini kita sudah belajar banyak. Ketika lahir, Tuhan sudah punya 3 gelar, ya, juru selamat, yaitu Kristus, Kristus yang diurapi, ya, dan sebenarnya gelarnya Tuhan Yesus itu banyak, tapi di Lukas ini eh, ditunjukkan 3 saja, saudara. Ya, Lukas 2:3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kota Daud. Kita tahu akhirnya Tuhan Yesus juga punya gelar imam besar akhirnya nanti ya, imam besar. Jadi sebenarnya gelar utamanya itu adalah raja, imam, nabi juga. 3 ini yang biasa disebut utama. Tapi dalam Lukas disebut juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Saudara, jadi nggak usah susah-susah. Satu ayat aja sudah menjawab semua. Iya Tuhan. Ia bukan manusia biasa. Tapi ia sedang mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia biasa. Supaya disamakan dengan kita semua. Menjadi teladan yang abadi. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, saudara. Silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Sebentar saya buka dulu kuncinya ya. Bentar, saudara. Oke. Ya, silakan. Yang pertama, Pak Payaman ya. Silakan, Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Kalau tadi sebelum Yesus lahir di kandungan Maria, ada praeksistensi. Ya, Nah, kemudian kalau misalnya sering juga saya dengar praeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia adalah sebagai firman. Bagaimana kira-kira itu Pak? Makasih Pak. bukan sebagai firman, Pak. Anak tunggal Allah. Yohanes Oh, 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal sudah berupa pribadi, bukan hanya firman biasa. Nah, di oh, Injil Yohanes, kata-kata firman itu, logos itu, dipakai sebagai metonim, sebagai penyebutan bahwa sang firman itu, kita diberitahu oleh Injil Yohanes bahwa sang firman itu sebenarnya Yesus, gitu loh. Yang akhirnya menjadi manusia biasa. Dia sudah ada di surga, dia sudah anak tunggal Bapa, gitu Pak. oh gitu Sebutannya Pak. sang firman, betul. Disebut sang firman. Tapi bukan begini. Kan kata-kata firman itu dipakai tergantung konteks. Kalau ada kalimat begini, Allah berfirman, artinya apa? Allah Berkata. mengucapkan kata-kata. Bukan Allah berfirman keluar dari mulutnya Yesus gitu, bukan. Ya, berfirman di situ berkata-kata. Tapi kalau dalam Yohanes, sang firman, nah beda itu. Sang firman itu siapa? Nah, gitu. Bukan kata-katanya Allah, bukan. Sang Firman itu siapa? Pribadi anak tunggal Bapa. Yesus namanya. Itulah praesensi Pak ya. Betul. Sebelum dunia ini Oh, ada, Yesus sudah ada bersama Bapa. Saya bacakan satu ayat ya, Pak, biar nggak ada kalau Bapak ditanya orang lain, jawabannya gini aja. Sebelum sebelum dunia dijadikan. Mana ya? Sebentar. Oke, ini dia. Tapi ini nanti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya baca sekarang. Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jelas kan? Ya. Bapak sudah mengasihi Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, sudah bersama-sama, bukan masih berupa perkataan, firman, bukan itu. Sudah bersama Hmm. Bapak, gitu Ya, Pak. Ya. Dan ya, ada banyak ya. sekali ayat-ayat lain, banyak sekali, gitu. Nanti ketika kita sampai ke kitab Injil Yohanes, saya akan buat satu tema khusus pra-eksistensi, Pak. Oh, Nanti jelas sekali. Ya, ya. Ya. oke. Ada Makasih Pak. lagi? Satu lagi Pak ya. Ya, boleh. Satu lagi. Nah, tadi waktu penyajian Bapak memang ada tiga gelar Yesus, yaitu sebagai Kristus, Tuhan maupun Juru Selamat. Ya, Saya tadi untuk pikir yang istilah yang kedua tadi, yaitu sebagai Raja dan Nabi. ya, Nah, tetapi Bapak katakan juga tadi sebetulnya banyak lagi gelar-gelar lain. Kira-kira demikian Pak, itu aja Pak. ya, benar. Jadi sebenarnya banyak sekali. Contohnya ya, Hmm. anak manusia. Siapa yang dimaksud anak manusia? Ya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Iya, makanya. Ya. Ketika Tuhan Yesus bicara anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Ya untuk dirinya maksudnya. Itu adalah sebutan bagi Sang Mesias, anak manusia itu. Sejak perjanjian Jadi lama nubuatannya begitu. Ada yang seperti manusia, anak manusia gitu. termasuk sebagai guru Pak. Bagaimana? Termasuk sebagai guru. Ya, termasuk guru. Ya, Ya, ya. ya. Oke, makasih Pak. Oke. Sempat. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Joseph. Joseph, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini di Lukas 2 ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, Ini saya mau tanyakan, eh, Roh Kudus itu apakah setelah Yesus naik ke surga adanya di Perjanjian Baru atau waktu Perjanjian Lama, eh, Musa, Daud, Abraham itu apakah belum ada Roh Kudus? oke. Yang pertama, Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah. Roh suci, Roh Allah, sebutannya apapun sama itu. Dan poin kedua, Roh Kudus itu maha hadir. Jadi di mana saja ada. Jadi tidak nunggu pesta kosta, sudah ada dari dulu. Bukannya tidak ada, gitu. Nah, makanya ini kan belum Pentakosta ini. Yesus juga belum mati di kayu salib, tapi Simeon sudah dikaruniai Roh Kudus. Sama di Perjanjian Lama banyak sekali nabi-nabi yang eh, dapat karunia dari Roh Kudus. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Itu saja. Ya, itu saja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Ivon, silakan. Ya, Pak. Kak Bapak bilang kalau tidak bangkit percuma. Nah, Ya, bagaimana ada tanggapan kalau mereka yang tidak mau merayakan Natal karena Natal itu uh, dari pagan. Natal itu dari pagan. Siapa yang bilang? Itu ceritanya jadi tanggalnya 25 Desember itu tidak benar gitu, Pak. Itu. Oh, itu maksudnya. Oke, oke. Sekarang begini. Kalau nggak tahu itu jangan ngomong. Banyak orang itu nggak ngerti apa-apa tapi ngomong begitu. Tanggal 25 itu dulu ada penyembahan pagan, bukan Kristen nih. Cerita lain ya. Kebetulan tanggal 25 Desember. Nah, ketika kekristenan menyebar, ya, percaya Tuhan Yesus, sang matahari yang sebenarnya itu bukan matahari, bukan dewa matahari, tapi Kristuslah sang matahari, sang terang itu.
Maka dipakailah tanggal 25 itu untuk memperingati Natal. Jadi bukan niru pagan, bukan. Mana ada niru pagan, gitu loh. Hmm. Ya, makanya ada yang merayakannya bukan 25. Ada yang Januari, ada yang ini. Karena hitung-hitungannya beda-beda semua kan. Ya. Nggak apa-apa. Karena apa? Justru itu lebih bagus. Sebab kalau manusia dikasih tahu tanggal persisnya, nanti dikultuskan tanggalnya, bukan Tuhannya. Mis- Hmm. Misal, lahirnya di tempat situ, pasti itu. Wah, nanti orang berdoa di situ, kasih persembahan, kasih apa. Manusia itu gitu. Makanya kalau sekarang ke Yerusalem, kalau kita ke sana, kita lihat mana? Loh, ada dua versi. Nah, bagus, biar orang nggak mengkultuskan. Hmm. Makanya bait Allah juga dibiarkan hancur oleh Tuhan. Kenapa? Nanti dikultuskan. Dikultus. Ya, Lebih baik ya. tidak ada. Kenapa? Tubuhmu bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, bukan di dalam bangunan lagi. Gitu. Ya, ya. Ya, Ya, Pak. oke. Boleh. Um, Satu Itu lagi, saja. Pak. Oh, satu lagi. Satu Boleh. lagi, Pak. Boleh, boleh. Tentang eksistensi ini. Ini Ya. jelas sekali Pak ya, ada di Alkitab Pak. Iyalah. Tapi kalau kita yang sudah percaya, sudah punya Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu, bagaimana seorang kok bisa menyimpang dari itu Pak? Oke. eh Kenapa makhluk surgawi yang sudah ada di surga berani menyimpang? Penyebab utamanya apa? Kalau Kehendak kita bebas bukan, kehendak apa bebas harusnya atau dipakai untuk ego? Nah, itu dia. Lucifer jatuhnya kan dimulai dari itu. Aku berkata dalam hatiku ingin naik mengatasi bintang-bintang Allah menjadi seperti Allah. Kan gitu. Nah, itu sama. Kalau manusia udah hebat, merasa hebat gitu, terus dia ngarang-ngarang aja sendiri. Alkitab pun enggak lah, maksudnya Alkitab enggak gitu gitu. Oh, Ngerti nggak? Makanya ngerti. banyak sekali orang yang ngajarnya kok bisa gitu ya. Itu pasti akarnya kesombongan. Kalau kita Hmm. nggak sombong nggak mungkin begitu. Sebab kalau contoh ya, misalnya saya ada yang salah nih, tolong dikasih tahu. Karena kalau saya juga nggak mau salah, kan bisa aja salah. Tolong kasih tahu tapi jangan ngasih tahu. Pokoknya lah, nggak bisa pakai pokoknya, harus pakai Alkitab. Gitu. Iya, Jadi iya. kenapa bisa meleset? Ya karena itu baca Alkitab diartikan suka-suka sendiri. Padahal sudah Iya, jelas yang dimaksud apa, konteksnya apa. Nanti iya, ketika kita sampai ke kitab Yohanes, nanti kita akan bahas praeksistensi, iya, tentang logos, tentang sang firman itu macam-macam lah. iya. Nanti setelah Jadi Lukas. kalau kita mendengarkan yang itu, Pak, jadi konsep bisa berubah konsep ya, Pak. Ya, Maksudnya kalau orang bilang, oh saya mau mendengarkan yang baik-baik, kan enggak apa-apa gitu, Pak. Tapi itu bisa bahaya, Pak ya. sangat bahaya. Saya mau kasih tahu ya, nabi palsu itu tidak mungkin ajarannya semuanya jelek. Kamu harus nyolong ayam, harus ini ya. Enggak lah. Baik semua, tapi disisipin hal yang racun yang mematikan. Meleset 1% Ya, itu, Pak ya. jauh nanti. Sekarang gampang kok, lihat saja dari buahnya. Sikapnya bagaimana orang yang mengikuti ajaran yang salah? Nggak karu-karuan pasti. Coba aja, perhatikan. Hmm. Itu bukti, ya. Ya, Hmm, ya. oke. Makasih Pak, Tuhan Ya, memberkati. Tuhan Kati. Baik, Pak Epenius silakan. Shalom, selamat malam Pak Pendeta dan juga kita semua. Shalom, selamat malam. Eh, Pertanyaan saya di sini yaitu eh, Yesus ini sebenarnya dia juga Allah juga, tetapi kenapa bilang disebut anak? Padahal kita juga setiap orang percaya itu anak. Ini bisa Oke, baik, tolong baik, dijelaskan ya. baik. Jadi begini, yang namanya anak Allah, itu banyak. Malaikat juga disebut anak-anak Allah. Manusia juga disebut anak-anak Allah.
Tetapi Tuhan Yesus disebut anak yang tunggal, yang berbeda. Nah, Yohanes 3 ayat 16 tuh. Ia Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya itu. Itu yang beda. Bukan seperti manusia, bukan seperti malaikat. Dia Tuhan kita. Jelas nggak ya? ya, siap Ya, Pak oke. Pendeta. Terus kalau manusia yang anak Allah itu seperti apa ya? Oke. Kalau manusia yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kitab Roma. Ya, Dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Coba dibaca. hmm. Dipimpin oleh roh. Hmm, itu Roma berapa Roma. ya? Sebentar. Itu kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang nggak dipimpin oleh roh Allah bukan anak Allah. Jelas, Pak Epenius? Ya, berarti Pak Pendeta kita yang kami yang pembatuan khotbah begitu baru atau kakak-kakak pengasuh begitu baru kita semua anak Allah itu yang Yang saya dipimpin roh tanyakan. Allah, kalau nggak dipimpin ya enggak. Memangnya semua Berarti orang Kristen dipimpin roh Allah kan enggak. Ada yang jahat bahkan. semua menurut sebut ini yang Ya, siap. oke. Tuhan Nah, berkati. sama-sama. Ada satu lagi. Oh, boleh. Eh, harus satu judul lagi tentang ini Doran puasa ini supaya maksudnya saya masukkan untuk judul satu judul untuk tentang Doran puasa tolong Bapak Pendeta nanti setelah impact Eh, kita ini ya maaf, nggak jelas. Bagaimana? eh tentang Doran puasa ini harus satu ini judul materi tentang Materi. Doran puasa ya untuk Doran puasa bisa dengar suara Kurang jelas. oh ya bisa dibantu yang bisa dengar suara saya Ya, karena ini ya. meeting. Kenapa? Kenapa? Doa dan puasa kayaknya, Pak. Oh, maksudnya dibahas. Materi Ya Materi untuk doa dan puasa. ya harus satu judul masukkan Oh, oke, baik. Doa karena dan ini puasa. Tapi itu ya nanti kita lagi menelusuri ya kitab per kitab. u- Nanti setelah Alkitab kita selesaikan, kita akan masuk ke topikal. Soal doa, soal sebelumnya usul puasa, soal okultisme, soal macam-macam nanti. ya itu Ya. yang penting. Hmm, Makasih oke. Tuhan berkati. sama-sama. Berikutnya Pak Bas, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, ya Pak. Terima kasih buat bahan malam hari ini. Yang menjadi pertanyaan pertama Pak mengenai tadi ada slide tentang murid. Ya, Kalau tidak salah tadi ada pernyataan Bapak bahwa orang Kristen belum tentu menjadi murid Kristus, betul ya Pak ya? betul. Nah, misalnya orang Kristen ini belum mencapai target sebagai murid Tuhan, kira-kira bagaimana jaminan keselamatan bagi mereka, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Oke, Dan, baik. dan Baik. kedua, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Nanti saya Oh lupa ya, pertanyaannya. oh baik. Bagaimana jaminan keselamatan? Yang jelas, orang yang tidak bertobat pasti tidak selamat. Pasti. Tapi kalau orang bertobat kan butuh proses belajar juga ya. Nah, di situ Tuhan tahu. Kita nggak boleh menghakimi. Yang bagian kita adalah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk belajar, untuk berserah, untuk taat, untuk melakukan segala perintah Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Itu bagian kita itu. Soal nilainya berapa kita nggak boleh menilai, karena Tuhan yang menilai. Itu yang bisa saya jelaskan. Jadi, kalau orang tidak bertobat ya pasti nggak selamat. Gitu. Cuma bertobat pun butuh proses, betul. Nah, murid Tuhan Yesus itu apa? Kalau orang belajar sungguh-sungguh, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lah kalau orang tidak tetap di dalam firman, dengar firman suka-suka sendiri,
jarang, ngantuk, nggak ngerti apa-apa, itu bukan murid namanya. KTP-nya doang yang Kristen. Kan gitu. Kalau murid kan setiap saat melakukan ini, Tuhan suka nggak ya kalau aku begini ya. Tetap di dalam firman, meskipun nggak pakai ayat. Tuhan suka nggak ya kalau aku begini ya. Nah, banyak orang percuma, mau sekolah teologi juga percuma. Ternyata dia tidak peduli Tuhan, bisa melakukan kejahatan terang-terangan begitu. Mengerikan manusia itu. Kristen tidak jamin selamat. Yang pasti selamat murid Tuhan Yesus, pasti selamat. Tapi jangan ngomong gini, itu Yudas. Ya itu bukan murid, itu pengkhianat Yudas itu. Ya, gitu Pak Bas. Baik, terima Yang kedua, kasih Pak. Terima yang kasih kedua. Pak. Yang kedua, sebenarnya tadi sudah sempat ditanya oleh Ibu Ivon juga. Saya memperdalam saja Pak pertanyaan saya mengenai praeksistensi ketuhanan Yesus. Tadi Bapak sudah jelaskan ada 3 gelar yang di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi sudah sangat jelas di sana bahwa Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Ya, Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya secara pribadi dan tentunya juga umat Kristiani yang lain, pelayan Tuhan, kok bisa ada hamba Tuhan bahkan pendeta yang cukup terkenal ya Pak, sudah doktor teologi, bisa menyebut Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, padahal sama-sama kita memiliki kitab yang sama dan juga Alkitab itu ditulis dalam bahasa asli yang sama. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan yang cukup serius. Kok bisa gitu, Pak? Supaya hal itu juga tidak menyesatkan umat Kristiani yang lain, karena sekelas pendeta besar yang sudah cukup berpengalaman dan tidak hanya 1-2 orang ya Pak. Hal ini tentunya banyak statement-statement yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, mungkin itu yang saya pribadi juga butuh penjelasan dan ada beberapa orang yang bertanya demikian Pak. Terima kasih Pak. oke, baik. Jadi, seperti sudah saya jelaskan tadi, jangankan manusia biasa, Pak. Makhluk surgawi di surga sudah ada di surga. Sudah tahu kekuasaan Tuhan tak terbatas. Ya berani loh melanggar. Ya mau menyamai yang maha tinggi. Padahal nggak ada kemungkinan ia menang. Jadi setan dia sekarang. Nah, apalagi manusia biasa. Artinya begini, kalau akar kesombongan itu ada, itu bahaya, bisa menutupi kita, lalu akal budinya turun. Alkitab pun dilawan akhirnya. Ini ini yang menjelaskan kenapa di dunia ini banyak denominasi, banyak tafsir. Nah, itu faktor subjektivitasnya itu tinggi sekali. Itu sebabnya ya, Pak. Ya ini menurut saya sih. Itu sebabnya gereja kita disebut gereja mula-mula. Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak ikut tafsir-tafsir yang berbagai macam itu. Kita lihat Alkitab saja ya sudah itu saja, nggak usah diartikan macam-macam. Contoh, Yohanes 3 ayat 16, siapakah Yesus? Anak tunggal Bapa. Nah, gitu kan enak. Emang ada yang berani ngelawan Yohanes 3 ayat 16? Nggak ada. Tapi kalau dia Allah, ini tapi gini, tapi gitu, nanti bingung. Debat kusir akhirnya. Yesus memang Allah, tercatat juga gelarnya. Engkau memang Tuhan dan Allah. Tapi bukan Allah Bapa, karena ayatnya banyak. Ya anak tunggal Bapa. Nah gitu. Jadi kita mula-mula itu maksudnya ikuti Alkitab saja. Nggak usah ikutin yang berikutnya, yang tafsir Allah, B lah. Si teolog ini, teolog itu nggak usah. Manusia bisa salah. Alkitab tidak bisa salah. Gitu Pak. Ya, Terima kasih Pak buat oke. penjelasannya. Terima kasih Pak. 2 saja. Iya Pak, 2 saja. Oke. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Nah, berikutnya Bu Farida, silakan. Ya Pak, Shalom. Selamat Shalom. malam. Malam. Pak, izin off cam ya Pak? Ya, Ya Pak, ini saya mau tanya tentang Simeon dan Hana ini loh Pak. ya, oke. Nah, itu mereka itu kenapa tahu Pak kalau itu bayi yang dibawa itu adalah Mesias Pak gitu loh. Oke. Apa I- karena Roh Kudus yang menyatakannya Pak? Ya, itu dijelaskan di ayat-ayat tadi. Roh Kudus turun atas mereka. Berarti Roh Dan Kudus yang menyatakan ya Pak? betul, betul. Roh Kudus yang menyatakannya.
Oh, terus ini korelasinya Pak dengan perjanjian lama nih Pak. Ya, Seperti kayak Abraham, Yakub itu Pak. ya, Nah, itu kenapa mereka tahu Pak bahwa yang menyuruh Abraham keluar dari tanah Uz itu adalah Tuhan Pak gitu loh. Sama oke, seperti Yakub itu. Heeh. oke. Kalau saya boleh jawab, itu juga Roh Kudus. Oh, Karena apa? Karena Abraham itu hmm, ayahnya namanya Terah, itu penyembah berhala. Bagaimana mungkin hmm. Abraham bisa kenal kalau bukan karena Roh Kudus? Nah, Oh, jadi gitu. hmm, hmm. Jadi misalnya begini, ada suara bicara sama Abraham. Abraham takut bukan? Nah, Ya, nah, pasti Roh Kudus turut serta di situ. Harusnya manusia zaman sekarang juga sama. Roh Kudus selalu berkarya, membisikkan sesuatu kepada kita. Cuma manusia sekarang kupingnya dibuka untuk dunia, terlalu rame, nggak dengar suara Roh Kudus. Nah, itu jadi masalah, masalah besar. Nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Di depan mata sudah jelas salah saja, dia mau ikut loh. Bingung nggak kita? iya, Nah, iya, itu yang terjadi. iya. Berarti sama seperti Yakub ya Pak, waktu dia bergulat sama Ya, seseorang itu ya, adalah malaikat Allah, ya. itu termasuk Roh Kudus yang menyatakan ya Pak. Satu Roh Kudus yang menyatakannya. Kedua, kan Yakub berhadapan, pasti dia tahu. Saking kita nggak berhadapan aja, kita cuma baca. Kok berhadapan, ya Hmm. terang beda lah. Beda Iya, pasti. berarti imannya ya Pak mungkin itu ya saat itu ya. Iman dan fakta yang dia lihat. Dan itu harus dimengerti loh. Yakub itu bukan berantem sama malaikat, bukan loh. Bergulat Pak tulisannya Pak di ini. Bergulat itu maksudnya apa? Berkelahi bukan? Iya, pengertian saya Bukan, berkelahi Pak. bukan. Oh, Itu Yakub pegangin itu malaikat itu dipegang digulat gitu. Jadi bukan berantem, bukan. Jangan pergi, Oh, jangan pergi pokoknya. Kau berkati aku gitu. Aku mau berkat. Padahal udah mau pagi, malaikat pukul itunya, pinggangnya. Kalau malaikat berantem, Yakub mati. Nah, emangnya Yakub begitu hebat melawan malaikat bisa sampai gulat, nggak menang-menang sampai pagi. Bukan, itu Yakub iya, tidak mau ditinggal. Beda, oke. beda. Kalau itu mati, Yakub nggak usah ngelawan, sebentar mati. Ya kan? Iya, Enggak, bukan. Itu pegangan gimana itu terangnya ya. Bergulat gitu pegang loh. erat-erat. Jadi jangan jangan tinggalkan aku gitu. Berkati aku dulu gitu. oke. Sama Ya, seperti itu ya Pak. Yakub waktu mimpi tentang tangga yang menuju surga itu termasuk itu ya Pak. Roh Kudus yang menyatakan juga ya Pak bahwa mimpi itu adalah dari Tuhan. pasti, pasti. Oh, iya, iya, oke. Ya. Iya Pak, oke. Oke, Tuhan Iya, berkati. makasih ya Pak ya, Tuhan Ya, berkati. Tuhan berkati. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Shalom Pak Wisnu. Shalom. Pertanyaan saya ada, pertama kadang-kadang saya dengar kelahiran Yesus itu Januari 7 Pak. Apa backgroundnya gitu Pak? Kenapa Jadi, dirayakan Januari 7? ya masing-masing tafsir itu ada dasarnya, Pak. Dihitung dari bulan ini, bulan ini, bulan dihitung. Ada yang ketemunya kemungkinan besar 25, ada yang ketemunya Januari. Tapi ada analisis lain yang kemungkinan itu bulan, kalau nggak Maret, April, Pak. Semua ada dasarnya. Cuman mana yang benar kita tidak tahu pasti. Di situ masing-masing gereja membuat keputusan, aku mau yang ini aja, gitu. Dasarnya ini, gitu. Jadi, eh Aduh, ya, ya Pak. Jadi tafsiran ya Pak. iya tafsiran. Um, Kedua Pak ya, Ya, konsep antara firman Allah dan anak Allah, apakah dalam arti benar bahwa kadang-kadang Yesus itu diinterpretasikan sebagai firman Allah, berarti bagian dari Allah, seperti ucapannya gitu, yang nah, juga disebut bersatu dengan Allah, bagian dari Allah. Kalau anak Allah, bukankah ada separation, perpisahan antara Bapa dan anak? saya mau tanya, pernah nggak Yesus berpisah dengan Bapaknya? Pernah, Kapan? waktu di dunia.
Nah iya, nah itu udah dijawab sendiri. Apa artinya? Ia meninggalkan kemuliaannya di hadiratnya semula, mengosongkan dirinya ke dunia, diutus Bapaknya, mengosongkan diri, menginkarnasi menjadi anak manusia biasa, masuk ke Tapi rahim waktu Maria. waktu malaikat memberikan kepada Maria untuk menjadi anak manusia, itu apakah berarti dari anak Allah diberikan kepada Maria lalu menjadi anak manusia gitu Pak? Ya jelas, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya mengaruniakan? Sudah ada belum? Sudah ada. Ya, bukan ia menciptakan seorang anak, bukan. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sudah ada di surga. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kan gitu kan? Nanti kita bahas setelah itu masuk ke kitab Yohanes. Terakhir Pak ya, Hmm, keselamatan itu disebut untuk semua bangsa. betul. Kalau kita pikirkan artinya itu artinya sangat dalam sekali bagi saya Pak. Berarti semua orang di dunia ini mendapat karunia keselamatan. Tapi apa? Ada tapinya mungkin sepertinya. Pasti, Ya, pasti. Yesus mati di kayu salib, lalu semua orang otomatis selamat nggak, Pak? tidak, tapi Nah, mendapat ya. karunia keselamatan asal bertobat. Ya. Jadi Apakah itu penebusan di kayu salib hanya efektif untuk orang-orang yang menerimanya. Yang menerima itu yang mau bertobat. apakah tidak bisa disebutkan dengan kata lain orang-orang yang benar-benar bertobat itu dengan secara tidak langsung adalah menerima dia? Iya dong. Orang yang bertobat itu artinya menerima Tuhan Yesus. Jadi kalau ada seorang di dunia ini yang bertobat secara serius, secara benar-benar bertobat tanpa mengatakan mengenai Yesus, apakah bisa disebut sebagai selamat, Pak? Yang maksudnya bertobat ini apa? Kok bertobat tanpa Yesus itu bagaimana? Saya nggak ngerti itu. Tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan dosa lagi, Oh, menyesalkan kesalahan. tapi dia menolak Tuhan Yesus, Pak. Tidak, bukan tidak menolak, tidak tahu, tapi dia bertobat secara tidak tidak mau melakukan kejahatan lagi gitu, Pak. Tapi dia Oke. tidak tahu mengenai Yesus. Tapi dia Oh, sudah tidak tahu. mendapatkan karunia keselamatan, Pak. Oke, oke. Kalau tidak tahu, tidak mungkin dihakimi menurut Injil. Kan nggak tahu. Seperti Abraham, Ishak, Yakub nggak tahu tentang Yesus. Masa diadili tentang Yesus? Mereka diadili menurut hukum Taurat yang ada di hatinya. Karena hukum Taurat juga belum ada zamannya Abraham. Hukum Taurat yang ada di hatinya yaitu mengasihi Tuhan apa enggak? Mengasihi sesama apa enggak? Intinya kan itu. Tapi kalau tahu saja, bagaimana Pak? Kalau tahu tapi tidak menerima, ya binasa, Pak. harus menerima ya Pak. Iya, nggak nerima artinya baik. Mana ada orang baik nggak terima Tuhan? Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, God bless. oke. Tuhan berkati. Terakhir Ibu Lani dari Tangerang. Silakan, Bu. Shalom Pak. Shalom. Pak kan lagi rame katanya Tuhan Yesus punya Tuhan. Terus dipakai ayat begini. Dan Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pertahilan menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini dia. Kata-kata Tuhan itu harus dimengerti sesuai konteksnya. Ya, ketika di ayat 22 ini contohnya, ya, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan di situ yang dimaksud siapa? Ini kan konteksnya hukum Taurat nih. Hari itu kan masih hukum Taurat. Tuhannya itu siapa? Tentu saja Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak di Siapa sorga. itu? Bapak, gitu loh Iya. maksudnya. Sama Iya. dengan ketika Tuhan Yesus ditanya hukum yang terutama apa? Jawaban Tuhan Yesus apa? Dengarlah hai Israel, ya kan? Allah kita, Tuhan kita. Tuhan kita itu Esa. Siapa yang dimaksud Tuhan oleh Yesus? Bapak. Iya, karena itu hukum Taurat. Jadi jangan, oh Tuhan ini, lihat tuh bukan Yesus lah. Kan ini lagi Yesus menyebut Bapa. Yesus memanggil Bapaknya Tuhan. Betul.
Ya makanya memang benar. Saya bilang Yesus ya punya Tuhan, ya Bapak. Iya Bapak, tapi dia Tuhan, anak tunggal Bapak. Tapi Nah, banyak orang Kristen nggak mau gitu. nggak mau. Lo nggak Nggak mau mau ya sudah, percaya. nggak apa-apa. Tuhan punya Hmm. Tuhan aneh katanya. Ya biarin aja, ini Alkitab. Kau nggak mau, bikin aja Alkitab sendiri. Rame itu. Orang-orang itu ya, Sampai orang pinter aja bilang begitu, saya juga bingung. ya berarti dia nggak pinter, Bu. Ngaku-ngaku pinter aja. Nih, saya bacakan ya, Markus pasal 12 ayat 29. 12, 29. Dari ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat, ayat 28, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, Ini Yesus menyebut Tuhan, Tuhan Allah. Siapa yang dimaksud? Bapak. Bapak. Itu loh, gampang kok ini. Kalau orang mau belajar. Kalau orang nggak mau belajar, main kata-kata puter sana puter sini, salahmu sendiri. Banyak orang itu pin-pin bu, kelihatan pinter tapi bodoh. Hal sederhana aja tidak mau mengerti. Kalau sama orang kayak begitu nggak usah debat, terserah lu. Itu kalau ketemu Tuhan Yesus ditinggal sama Tuhan Yesus. Beneran seperti Makanya saya orang. dengerin, saya ketawa aja, Pak. Iya Saya gitu ketawa. aja, nggak usah ikut emosi bu. Ketawa Saya aja, bilang kok oke orang bro. pinter begitu amat ya. Iya gitu aja. Eh, ingat ya, Tuhan Yesus sedang jadi manusia, sedang diada di bangsa Yahudi yang hukumnya hukum Taurat. Jadi ia mengutip hukum-hukum Taurat. Tuhan kita itu Esa. Allah Esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa? Allah Bapa. Simpel Ya aja. kalau Pak, kalau menurut saya begini, Pak. Kan Tuhan Yesus dilahirkan kan jadi manusia. Ya, Dia kan sebagai contoh untuk kita juga seperti dia. ya, Betul nggak, Pak? betul. Yang manggilnya Bapak, Ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus. ya, Karena dia kan jadi manusia. iya betul. Ikutin ikutin karakter dia semua seperti dia. Ya, Jadi dia manggilnya Bapak, kita juga ikut manggil Bapak. ya, Kan ada doa Bapak kami. ya, ya Betul ya, begitu Pak? aja kan. Iya, Tapi jangan salah, Yesus bukan Bapa. Yesus anak tunggal Bapa. Udah betul. gitu aja. Kalau itu Betul. begitu ya udah bener, simpel. Ya kan Tuhan Yesus ngajarin doa Bapa kami. Betul. Oke, itu Oke, aja Bu. makasih ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, Pak. Kok ada lagi? Oh enggak ya, udah enggak ada ya. Tadi saya lihat ada yang tanya lagi. Oke, baik, Bapak Ibu, Saudara. Ini ada yang mau masuk lagi nih. Tinggal aminnya saja ini masuk. Saya Pak, shalom Pak. Oh, siapa ya? Pak Sucipto Pak. Kok nggak raise hand? Ya minta maaf ndak tampil video Pak ya. Nggak apa-apa, silakan. Pak, ini di luar tema Pak. Ya. Cuma saya agak lupa Pak Wiknya pernah ngomong bicara tentang 5 gadis bodoh itu loh Pak. 5 gadis Ya, bodoh ya. dengan 5 gadis bijaksana. Ya, ya. Itu yang bodoh itu minyak itu apa artinya itu Pak? Oke, gini. Ketika Tuhan Yesus datang, Ya, nanti yang kedua kali, apa yang ditanya? Tuhan akan tanya begini, masih adakah iman di bumi? iman di bumi. Ya, oke. Maksudnya orang yang siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kan begitu kan? Iya. Nah, itu diumpamakan minyak di 5 gadis bodoh itu. Apa itu minyak? Bisa diartikan macam-macam. Intinya adalah ketika Tuhan Yesus datang, kita siap menyambutnya. Jadi minyak itu bisa diartikan hidup kudus bisa. Hidup benar bisa. Itu Apa artinya. bukan Roh Kudus Pak? Roh Kudus, ya sama aja. Orang yang Nah, penuh Roh Kudus boleh. boleh Pak ya. Kan semuanya sama. Roh Kudus ya berarti melakukan kebenaran. Iya, Berarti Pak. mengasihi Tuhan. Berarti perbuatannya benar, jadi satu semua gitu loh. Iya, iya. Oke, Ya kan? Pak. Itu saja. Iya, itu aja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati, Baik, Pak. Tuhan berkati. Udah selesai malam ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sudah diberkati dan
Ajari kami untuk menjadi saksi di dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, membagikan kebenaran ini kemanapun kami pergi. Dan yang terutama melakukannya, menghidupinya. Terima kasih Tuhan untuk online Bible Study, untuk gereja mula-mula. Biarlah Tuhan pakai terus kami semua menjadi alat di tangan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.